Halo teman-teman cat lover, kucing kamu sering muntah atau kamu sering mendapati kucing kamu muntah? Jadi ada 6 penyebab kenapa kucing muntah dan bagaimana cara mengatasinya. Yuk diintip ya, di subscribe juga ya teman-teman. Mana suaranya? Muntah itu merupakan kondisi umum yang sering dialami kucing. Banyak faktor yang dapat menyebabkan kucing itu muntah, teman-teman cat lover. Jadi muntah itu disebabkan apapun yang mengiritasi lambung atau mencegah isi lambung bergerak maju sepanjang saluran pencernaan kucing. Jadi kita perlu tahu ya, kenapa kucing kita itu bisa muntah. Karena muntah itu bisa menandakan banyak faktor ya, teman-teman. Ada faktor yang emang kucing itu memang harus muntah gitu loh. Tapi ada juga kucing yang ketika dia sakit itu dia tanda-tandanya adalah muntah dulu gitu loh. Jadi muntah ini bisa artiannya ringan atau bahkan serius sekali. Sebelum kita bahas muntah kenapa, perhatikan dulu ya, kucing kalau mau muntah seperti ini teman-teman. Jadi dia pertama-tama itu kayak mengecap-ngecap seperti yang ada di videoku ini ya. Ipul. Dia nggak makan tapi dia kecap-kecap. Kayak gitu ya teman-teman ya. Dilihat ya. Ini muntah yang ringan ya. Muntah yang emang harus dilakukan kucing muntah. Mulai gelisah si Bibul. Tola tole. Kalau Bibul ini pintar teman-teman. Dia kalau muntah harus di tempat litter boxnya atau di tempat kotoran. Yang harus diperhatikan sama cat lover adalah seberapa banyak kucing kita itu muntah, berapa sering muntah, apakah muntahnya itu berhubungan dengan makan atau minum. Oke yuk kita bahas 6 penyebab kucing muntah ya. Yang pertama adalah hairball. Hairball atau bola rambut itu menjadi penyebab umum muntah kucing. Jadi ketika kucing kita itu suka mandi, jilat-jilat seperti ini ya teman-teman, jilat tubuhnya atau jilatin anaknya, itu akan ada bulu yang menempel di lidah sehingga tertelan ya ke dalam badannya dia. Jika bulunya itu tertelan dan terlalu banyak menggumpal di perut, nah kucing ini istimewa sekali. Bulu-bulu rambut yang masuk ke dalam tubuhnya itu tersimpan di kayak ruangan khusus di pencernaannya mereka gitu teman-teman. Ketika yang di perutnya itu udah muntah udah penuh bulu-bulunya, maka mereka akan memuntahkannya. Biasanya ada busa dan cairan kuning, tapi itu kategori standar ya, busa dan cairan kuningnya. Bahkan hairball itu kondisi yang perlu dikhawatirkan. Berarti kita harus sering menyisir bulu kucing kita teman-teman, supaya kucing kita tuh nggak hairball. Cara mengatasi hairball adalah kalian sebagai cat lover harus sering grooming kucing kalian, sisirin hampir setiap hari. Kalau kucing kamu ras ya, bulunya panjang, itu perlu disisir ya, dibantu sisir supaya mengurangi hairball tadi. Lalu yang kedua adalah makan terlalu cepat teman-teman. Kucing yang makannya terlalu cepat atau makannya berlebihan mungkin akan muntah. Jadi aku sering
nemuin ya, kucing aku tiba-tiba muntah banyak makanan. Itu muntahnya karena dia kebanyakan makan, atau kalau kita manusia itu dia tersedak gitu teman-teman. Biasanya kucing kalau dikasih makan bareng-bareng mereka tuh lebih rakus ya, kayak nggak mau kalah dengan yang lain. Makanya kalau kalian punya kucing yang banyak, kasih satu-satu mangkok sesuai porsinya mereka masing-masing. Itu cara mengatasinya ya. Jadi kalau dia tidak memiliki saingan makan, maka dia makannya akan pelan-pelan. Kecuali dia kelaparan banget seperti kucing stray ini ya teman-teman. Kalau ini kucing liar, dia makannya cepet, wajar karena dia kelaparan. Oke, yang ketiga penyebabnya adalah alergi makanan teman-teman. Biasanya ini mereka nggak cocok sama dry food yang diberikan. Jadi ada kucing yang bisa mengalami gejolak pencernaan yang sensitif dan alergi makanan juga. Jadi harus diperhatikan baik-baik ya. Jadi lihat kucingnya sebelum makan dan sesudah makan. Apalagi nih yang baru ganti pakan ya. Apakah pupnya cair atau diare, botak, bahkan kulitnya gatal. Misal nih bukan karena kena kutu atau jamur, dia bisa alergi makanan. Kalau karena ini harus bawa ke dokter ya, karena untuk mendiagnosis alergi apa yang ada di kucing kita. Karena kalau udah sampai alergi, berarti makanannya, cara mengatasinya adalah makanannya harus makanan khusus. Misalnya ada tuh Royal Canin yang untuk sensitivitas ya, itu bisa. Wet foodnya pun kalau bisa sih bikin sendiri ya. Yang keempat adalah makan benda yang nggak bisa dicerna. Biasanya kucingku itu suka keluar di halaman, jadi dia makan kayak tanaman-tanaman lah. Tanamannya itu mungkin nggak bisa dicerna di perutnya. Atau biasanya kitten teman-teman, kitten itu kan lagi keponya banget. Jadi biasanya dia tuh lebih suka kayak apa dicoba dimakan, kadang plastik-plastikan digigit-gigit. Nah itu takutnya tertelan. Jadi kucing itu mengkonsumsi zat yang nggak dapat dicerna oleh mereka, kayak rumput, kertas, toilet, atau mainan, bahkan bulu mereka sendiri. Biasanya tubuhnya itu otomatis kok teman-teman, itu kayak muntah gitu loh. Jadi kayak dikeluarin gitu dari tubuhnya. Yang kelima adalah kucing kalian hamil. Jadi nggak cuma manusia ya yang bisa merasakan morning sickness saat hamil. Jadi kucing pun itu juga bisa mengalami hal yang sama teman-teman cat lover. Jadi kucing kamu akan mengalami mual dan nafsu makannya berkurang. Karena apa? Karena itu adalah gelombang hormon dan perubahan rahimnya. Kucing mungkin akan menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Biasanya mereka banyak suka tidur ya. Jadi kalau memang hamil itu nggak ada obatnya apapun. Paling kalau aku kasih vitamin ya teman-teman. Kalau kucing kamu hamil, fase ini akan hilang itu setelah beberapa minggu pertama. Untuk ciri-ciri kucing hamil bisa lihat di video aku sebelumnya ya. Yang keenam itu karena infeksi atau parasit. Kalau parasit itu biasanya parasit internal itu seperti cacing tambang, cacing gelang, cacing pita, cacing kuku, infeksi bakteri, dan bahkan virus. Yang bahaya itu muntah yang menandakan kucing kamu sakit dan itu ada virusnya teman-teman. Muntah akibat virus biasanya diiringi dengan diare, penurunan berat badan, bahkan kucing kamu kelihatan kurang nafsu makan gitu cat love. Apabila kucing kamu nggak mau makan 1 harian, segera bawa ke dokter aja ya, takutnya virus. Paling tidak kalau kena virus di tahap awal itu udah bisa kebantu dan ketolong untuk pertolongan yang pertama. Jadi jangan sampai menyesal kucing kamu kenapa-kenapa, karena virus itu sangat jahat sekali.
apalagi khususnya kucing yang belum divaksin ya. Terus yang ketujuh itu muntah karena keracunan. Ketika kucing kamu makan sesuatu yang beracun, perlindungan tubuh mereka tuh melawan untuk menghilangkan racun melalui muntah. Jadi racunnya itu dikeluarin melalui muntah. Tapi racun ini racun umum ya. Maksudnya racun umum termasuk makanan manusia, obat-obatan, insektisida, bahan kimia. Tapi kalau kasus keracunannya parah, ya bisa fatal juga bagi kucing. Keracunan juga kayak gitu teman-teman cat lover, biasanya disertai dengan diare pada kucing. Kalau mereka nggak mau makan, pasti mereka dehidrasi. Kalau dehidrasi, berikan asupan cairan yang cukup untuk mengatasi dehidrasinya. Dan kalau tetap nomor 1 bawa ke dokter ya. Walaupun muntah kucingmu itu merupakan akibat dari sesuatu hal yang kecil, bisa juga berkaitan dengan masalah yang bisa lebih serius. Jika muntah kucingmu itu tampaknya tidak berhubungan dengan kebiasaan makan atau konsumsi sesuatu yang nggak dapat dicerna, cepat-cepat bawa ke dokter. Warna dan isi muntahan biasanya ditentukan apa yang menyebabkan muntah, misalnya kuning, berbusa, biasanya karena bola rambut. Tetapi empedu kuning tebal dapat menjadi pertanda masalah ginjal yang serius atau infeksi gitu teman-teman cat lover. Tapi kalau muntahnya kuning disertai lesu, kehilangan nafsu makan atau perilakunya nggak normal, berarti perlu perhatian medis khusus. Sebagai cat lover, kita harus cari tahu kucing kita habis makan sesuatu yang beracun atau tidak gitu ya. Khususnya kucing-kucing yang outdoor ya. Tetapi kalau akibat keracunan, misalnya nih racun tikus ya, memakan tikus yang ada racunnya, itu hampir 95% itu nggak ketolong. Oke teman-teman cat lover, semoga cerita aku itu membantu masalah kalian yang sedang terjadi pada kucing kamu ya. Semoga akibat muntahnya tidak terlalu serius sehingga bisa diobatin cuma dengan air minum dan makan makanan bergizi serta jangan lupa vitamin. Oke, thank you teman-teman cat lover. Jangan lupa di subscribe.